Mengapa Dorna Sport tidak menjatuhkan sanksi terhadap Nakagami? FIM sebagai federasi sepeda motor internasional tertinggi di dunia dan regulator kejuaraan dunia balap motor akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Menurut panel Squad MotoGP FIM yang diketuai Freddie Spencer, Nakagami sejatinya mengerem pada waktu yang sama dengan Bagnaia dan Rins. Ia terjatuh karena kehilangan kontrol bagian depan Honda RC213V. Jadi, FIM melihat tidak ada keteledoran atau kesengajaan yang dibuat Nakagami dalam kecelakaan tersebut. Karena itulah mereka melihat insiden ini sebagai kecelakaan balap. Tim steward MotoGP Dorna Sport telah menguji dan menganalisis insiden di tikungan satu sirkuit di Barcelona, Catalunya dari berbagai sudut. Takaki Nakagami berhasil merebut beberapa posisi karena akselerasinya seusai lampu start padam. Kami melihat data. Ia mengerem pada saat yang sama dengan para pembalap di dekatnya, tanpa mendapatkan keuntungan signifikan dari tindakannya tersebut. Rider bernomor 30 itu lantas kehilangan kontrol bagian depan motor dan terjadilah kecelakaan tersebut. Motor dan pembalap masing-masing menghantam Rins dan Bagnaia. Batasan untuk penalti dalam kecelakaan seperti itu adalah jika seorang pembalap terlalu cepat dibanding lainnya, tanpa peluang yang masuk akal untuk mendapatkan posisi lebih baik saat masuk tikungan. Penilaian Dorna Sport ini berbeda dengan Rins maupun Ducati. Mereka menilai Takaki Nakagami melakukan manuver berbahaya sebelum kecelakaan dengan mengambil jalur balap pembalap lain. Mereka juga melihat Nakagami terlambat melakukan pengereman. Dalam balapan di Catalunya, Dovizioso dihadapkan masalah tekanan ban depan yang kian parah. Inovasi kecil yang ia jajal dalam tes juga dirasa tak cukup jadi solusi. Pembalap berusia 36 tahun ini juga pesimistis Yamaha akan memberikan bantuan lebih jauh, karena Quartararo membuktikan dirinya bisa berkendara tanpa masalah. Yamaha mencoba mewujudkan apa yang diminta Fabio. Ini normal saja dan juga tepat, karena ia sedang memimpin klasemen dan meraih gelar dunia tahun lalu. Tapi Fabio meminta hal-hal yang berbeda dari yang dibutuhkan kebanyakan rider. Pasalnya, ia bisa mengeluarkan potensi motor di area yang baik. Rider Yamaha lainnya tak bisa melakukan apa yang dilakukan Fabio. Alhasil, kami minta hal berbeda. Tapi yang saya butuhkan juga sulit diimplementasikan. Sangat sulit memahami apa yang harus saya ubah. Ini butuh waktu dan uang. Jika saya berada di posisi Yamaha, saya juga akan mengambil keputusan yang sama. Performa Dovizioso yang jeblok ini juga membuatnya bersitegang dengan tim prinsipal RNF, Razlan Razali, yang menyebutnya merasa seperti insinyur dan lupa statusnya sebagai pembalap. Ketika ditanya apakah ia akan tetap balapan usai liburan musim panas meski dirundung gosip pensiun, Dovizioso menjawab singkat, "Saya rasa begitu." CEO Aprilia Racing Massimo Rivola tak ingin menyalahkan Alex Espargaro atas apa yang terjadi di Grand Prix Catalunya. Ketika sang rider melakukan selebrasi lebih awal, "Saya melihat layar besar, di mana Massimo mengangkat kedua tangannya ke kepala dan saya otomatis berpikir bahwa dia pikir saya mengalami masalah teknis atau semacamnya. Saya melihat semua orang masih melaju kencang. Jadi saya menekan dengan sekeras mungkin untuk mendapatkan posisi terbaik." Massimo Rivola mengatakan hal tersebut bisa terjadi kapan saja dengan siapa saja dan ia menolak untuk menyalahkan Espargaro atas kejadian tersebut. "Kami belum sampai membahas detailnya karena dia sangat kecewa. Bukan waktunya untuk menginterogasinya, dia butuh waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya. Saya pikir ini sangat penting untuk menunjukkan kami berada dalam permainan. Tahun ini segalanya berjalan dengan baik. Untuk balapan ini kami bisa mengharapkan banyak hal. Kami finish kelima yang mana masih menjadi hasil sangat bagus jika dibandingkan dengan rekor kami di sini." Tekanan balapan kandang dan ekspektasi besar diduga menjadi penyebab utama Alex Espargaro melakukan kesalahan tersebut. Massimo Rivola menegaskan tim tidak akan mempermasalahkan itu dan akan kembali berjuang pada balapan berikutnya. "Tidak ada indikasi buruk. Saya pikir ini balapan yang cukup menegangkan baginya. Finish di luar 4 besar, saya kira ini balapan paling sulit baginya. Bukan hanya tekanannya, tapi juga cara dia membawa tim ini. Jika dia terlambat melakukan pengereman 1 meter saja, kami yakin akan melihat balapan yang berbeda. Tapi mungkin itu untuk balapan berikutnya. Kami sangat siap." Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini.
Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.